Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kami mengundang Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya masih bersama Bang Ray Rangkuti. Jika kita melihat ketokohan dari Kang Emil dan juga Kang UU begitu ya, dua-duanya sudah diakui di masa kepemimpinan Kang Emil untuk kinerja ASN saja dari peringkat 200 menjadi peringkat 1. Kemudian Kang UU itu sebagai Bupati Tasikmalaya juga meningkatkan kinerja ASN dari 250 menjadi 20. Apakah memang track record ini, pencapaian-pencapaian ini yang membuat para pemilih kita tuh lebih rasional untuk melihat itu secara lebih gamblang gitu? Saya mau ke nasionalnya dulu secara umum ya. Kalau saya lihat secara umum hasil pilkada kita 2018 ini sebetulnya relatif menggembirakan gitu. Saya sebut menggembirakan itu karena perolehan suaranya itu sesuai dengan apa yang sebetulnya dihajarkan oleh publiknya di daerah-daerah itu gitu. Bagi yang menginginkan ada perubahan, mereka mendapatkan figur perubahan. Gitu. So, itu yang terjadi di Jawa Barat. Kalau selama ini visi misi yang diusung untuk kampanye kan sifatnya masih normatif. Ya itu makanya kalau bagi daerah yang keinginan kuatnya untuk berubah, mereka akan dapat figur yang memang punya potensi untuk melakukan perubahan. Nah, Jawa Barat dalam konteks itu gitu. Tapi kalau misalnya daerah itu lebih dominan isunya sejak dari awal SARA gitu, memang pemimpinnya dapat yang isu SARA itu. Kira-kira gitu. Jadi daerah-daerah itu kelihatan sekarang, khususnya yang gubernur-gubernur ini kalau kita lihat hasilnya, mereka mendapatkan apa yang sebetulnya mereka usung sejak dari awal, kira-kira gitu. Kalau isunya perubahan dapat tokoh perubahan, kalau isunya agama dapat tokoh keagamaan, kira-kira gitu ya. Kalau isunya apa dapat yang begitu. Tapi untungnya aura negatif pilkada DKI tidak tertular ke Bandung ya, tidak tertular ke Jawa Barat. Syukurnya begitu, karena meskipun sejak dari awal kita menduga akan terjadi, cuma ada dua faktor. Faktor pertama, komposisinya ternyata berubah. Awalnya kan kita menduga ini akan jadi berat kalau misalnya ada Dedi, ada kemudian dihubungkan dengan Saihu gitu misalnya, itu akan lebih menumpuk dan satu ketokohan gitu, dan seterusnya gitu. Tapi ternyata itu tidak terjadi gitu. Nah lebih dari itu adalah di lama ini bacaannya Ridwan Kamil untuk mendapatkan pasangan yang memungkinkan dia tidak terkena isu katakanlah misalnya isu agama. UU merepresentasi itu karena UU adalah basisnya pesantren ya, orang pesantren dan seterusnya. Dan Tasik daerah hijau. Dan Tasik daerah hijau dan sebagainya itu, dan oleh karena itu isu saranya kemudian tidak terlalu kuat. Namun ketika tidak terlalu kuat, yang muncullah isu apa sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Barat. Maka pembincangan tentang perubahan, perbaikan, ya sistem kelola pemerintahan yang baik macam-macam itu lebih dominan. Nah, begitu isunya itu, ya figur-figurnya kalau tidak ke Ridwan Kamil juga mungkin ke Deddy Miswar maupun ke Deddy Mulyadi gitu. Nah itulah yang terjadi sekarang, mengapa Ridwan Kamil unggul ya setidaknya melalui hasil quick count itu gitu ya. Lebih karena memang menurut saya idiom-idiom soal perubahan itu tentang tata kelola yang baik, ya tadi misalnya soal ASN yang lebih diperbaiki, kinerja yang lebih bagus dan seterusnya. Dan memang ini juga sekaligus tantangan kepada Ridwan Kamil kalau nanti betul di dalam penghitungan suara manualnya dia memperoleh suara seperti yang digambarkan oleh Kikan sekarang itu, untuk kemudian mewujudkan semua tantangan-tantangan itu. Jadi yang perlu diingatkan kepada Ridwan Kamil itu, dia menang bukan karena isu SARA, kira-kira begitu ya, dia menang bukan karena tuntutan suara keagamaan yang kuat, tapi dia menang karena tuntutan perubahan yang kuat di Jawa Barat. Dan itulah sesuatu hal yang harus diwujudkan oleh Kang Emil kalau betul nanti di manualnya dia dimenangkan oleh program 100 hari gubernur nantinya jika sudah dilantik September mendatang, itu juga akan janji-janji itu akan langsung ditagih oleh para pemilih Jawa Barat? Otomatis, tetapi menurut saya juga nggak akan sedramatik yang kita bayangkan, karena memang pada dasarnya juga mereka tidak membuat kalau kita lihat dari kampanye-kampanye tidak membuat satu program yang dalam jangka sehari, 100 hari, 200 hari bisa diselesaikan. Paling mungkin adalah melakukan review terhadap beberapa kebijakan, tapi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah soal koordinasi antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta, karena ini dua kota yang tidak bisa saling dipisahkan, sehingga dengan begitu ya perlu sekali untuk melakukan koordinasi, dan sedikit naik dari Jakarta itu adalah tingkat pusat gitu ya, karena ada beberapa proyek nasional yang berhubungan dengan Jawa Barat yang sampai sekarang agak terbengkalai gitu ya, dan yang mungkin itu bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik antara kerjasama antara mungkin Pak Jokowi dengan Ridwan Kamil. Dan itu tidak bisa dilaksanakan dalam 100 hari kerja? Oh tidak, kalau 100 hari itu paling mungkin yang mereview beberapa aturan ya, kemudian dan sebagainya, melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dan seterusnya itu. Duplikasi ya, program yang sudah berhasil di Tasikmalaya ataupun di Kota Bandung. Karena bagaimanapun harus kita ketahui bahwa gubernur di Jawa Barat ini akan berbeda dengan DKI. Karena kalau DKI itu mengeksekutor sekaligus, kalau Jawa Barat ini sebetulnya kan lebih pada
jembatan antara pemerintah pusat dengan kabupaten kota gitu. Sehingga dengan begitu ya yang dilakukan oleh gubernur itu adalah memperbaiki hubungan antara kabupaten kota ini dengan pemerintah pusat gitu, mengaturnya, mengkonsolidasikannya. Makanya saya sebutkan tadi yang bisa dilakukan adalah mereview kembali aturan-aturan, apakah aturan itu sudah dijalankan atau tidak, ketentuan itu dijalankan atau tidak dan sebagainya. Apa yang baik dari Pak Aher diduplikasi, apa yang kurang dihilangkan. Tentu saja. Terkait dengan pilkada, pemenangan pilkada di Pulau Jawa ini, kalau kita bicara Jawa Barat, satu tangga menuju kemenangan di Pilpres 2019. Anda melihat atau membaca dari perspektif psikologi politiknya seperti apa, Bang Ray? Ya ada dua ya, ada bersifat politik juga ada bersifat prestasi gitu. Kalau konteksnya misalnya dengan Pilpres, maka Jawa Barat ini dengan kemenangan RK menurut saya membuktikan kepada kita prestasi jauh lebih unggul dibanding misalnya idiom-idiom yang berhubungan dengan sara, ya, dengan etnik, ya, dengan macam-macam dan seterusnya gitu. Nah oleh karena itu ya kalau siapapun yang ingin katakanlah misalnya mendapat dukungan suara yang cukup besar dari ceruk pemilih terbesar di Indonesia, dalam hal ini adalah Jawa Barat gitu, maka dia harus berbicara tentang visi misi, tentang program, tentang jati diri, tentang track record, dan yang paling penting itu adalah tentang apa yang pernah dilakukannya sebagai sebuah pemimpin gitu, maupun pemimpin dalam skala lokal, pemimpin dalam skala nasional, maupun dalam pemimpin sebagai partai misalnya. Itu mungkin akan jadi bahan yang cukup otentik bagi masyarakat Jawa Barat untuk memilih, mengingat kalau kita lihat di sini ini kan tanda kutip ya bahwa di Jawa Barat itu ternyata nggak tembus tuh isu saranya kira-kira gitu, baik sejak awal pilkada maupun sampai ke hasil dari pilkadanya. Hasil pilkadanya juga tidak menggambarkan apa yang kita khawatirkan sejak dari awal, di mana isu saranya akan dominan gitu. Ya, baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.